Paham si bodoh, hari ini pun aku akan menjadilinya. Sama seperti kemarin, dan kemarinnya. Aduh. Tunggu sebentar, Sam. Tunggu aku. Jun, kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Aduh, maafkan aku, tapi kakiku sakit. Sulit buat berjalan. Kamu pulangnya duluan. Aku akan duduk di sini sebentar. Itu tidak boleh, Jun. Mereka kamu akan gendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya, Sam, karena aku terus-menerus merepotkanmu. Hei Joni, kita kan sahabat. Sudah sepantasnya aku mau. Dalam hati Jun. Dasar bodoh. Aku tahu, Sam, kamu memang sungguh baik hati. Aku naik ya ke turunmu. Kenapa Joni? Ya. Tempurungmu memang nyaman. Aku suka sekali naik ke tempurungmu. Begitulah, Joni selalu saja jaga dan memanfaatkan kebaikan hati Sam. Hari itu pun dia terkikik geli sampai naik ke atas tempurung sahabatnya. Tidak sedikit pun merasa kasihan pada kura-kura yang kelelahan. Pagi hari berikutnya, Joni memiliki rencana. Hei, Sam, lihat apa yang ku pegang ini. Itu batang pisang. Benar tuh? Benar, tapi ini bukan batang pisang biasa. Ini adalah bibit pohon pisang. Aku punya ide bagus. Bagaimana kalau kita menanam pisang? Supaya kita tidak perlu capek-capek berjalan mencari makanan. Kalau kita menanam, kita tidak perlu lagi keliling hutan untuk mencari makan, John. Benar sekali. Berarti kita tidak perlu lagi berjalan jauh. Wah, itu sungguh bagus. Kamu sangat ceroboh setiap kali kita pergi ke hutan. Kamu selalu jatuh dan aku selalu menggendongmu. Kamu benar, dan aku tidak akan merepotkanmu lagi. Ayolah, aku punya 2 bibit untukmu. Ini dia. Wah, terima kasih Sam, Joni. Keduanya pun menggali tanah dengan semangat untuk menanam bibit buah pisang tersebut. Saya bekerja berhati-hati dan penuh perhatian, sedangkan Joni bekerja dengan semangat. Gali, tanam dan tutup tanahnya. Di sini gali, terus, ijak, timbul oleh tanah, terus. Hei Joni, kamu harus menanam bibit dengan benar. Joni, lihatlah aku. Gali lubangmu, masukkan bibitnya, dan tutup kembali dengan rapat. Jangan sampai bibit kamu rusak. Kamu ini cuma mau besar saja. Asalkan tertimbun tanah, semua bibit pasti tumbuh deh. Wah, terserah kamu saja Joni. Setelah seharian bekerja keras, kedua bibit itu pun berhasil ditanam. Satu bibit tertanam dengan rapi dan satunya lagi ditanam asal-asalan. Saya memandangi bibitnya. Wah, bibitku sangat cantik dan indah sekali. Betul tidak teman-teman? Betul. Bibit punya Sam sangat jelek sekali. Betul tidak teman-teman? Betul. Aduh, saya harus mencari air terlebih dahulu. Tunggu ya teman-teman. Ya. Hei Sam, sedang apa kamu repot sekali mengangkut air untuk menyiram bibit itu? Bibit itu Joni harus dirawat supaya dia terus subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu Joni. Ogah. Malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka saja tidur di sini. Lebih nyaman dan enak. Hari-hari. Demikianlah
Di saat saya bekerja keras merawat bibit pisangnya, Joni selalu bermalas-malasan. Dalam beberapa hari kemudian, bibit pisang milik Joni pun layu dan mengering. Musim demi musim telah terganti. Tiba-tiba, saatnya pohon pisang yang dulu ditanam Sam siap untuk dipanen. Pohon pisang milik Sam berbuah lebat. Wah, Sam, pisangmu besar sekali. Betul Kak Devi, pisangku memang besar dan cantik bukan? Iya, sangat cantik. Teman-teman, pisang saya cantik dan kuning sekali, betul tidak? Betul. Teman-teman mau? Teman-teman mau? Saya tidak mendengarnya. Teman-teman mau? Wah, terima kasih, Sam. Iya, saya akan memberikannya kepada teman-teman. Tapi bagaimana kita memanjatnya? Makan. Sementara itu, pohon pisang milik Joni sama sekali tidak tumbuh. Hah? Mengapa pisang milikku tidak tumbuh? Aku pasti salah memberikan bibit kepada Sam. Bibitku pasti yang jelek. Sungguh memalukan. Bisa-bisanya aku kalah oleh Sam. Wah, mereka asik sekali dan teman-temannya. Mereka pasti pesta pora hari ini. Aku jadi tidak bisa memakan pisang. Tapi siapa bilang aku tidak bisa memakan pisang? Aku kan si Joni si banyak akal. Hei Sam, wah pisangmu tumbuh dengan baik ya. Hai Juni. Iya, karena berhasil menjawab merawatnya. Iya ya, aku memang salah karena tidak mendengarkan nasihatmu. Tapi Sam, bagaimana cara memetik buah pisang itu? Iya John, sedang kami diskusikan. Kami pun tidak bisa memanjatnya. Benar sekali. Sayang sekali kita tidak bisa memanjatnya. Bagaimana kalau dirembukan saja? Benar kan, John, nanti pisangnya buruk kalau kau digerobokan. Ya. Aku ada ide bagus. Kuharap kalian bisa menerima ide ini ya. Bagaimana kalau aku bantu memetik pisang-pisang itu untuk kalian? Aku ini kan jago memanjat. Kalian tahu bukan? Monyet adalah raja memanjat. Tidak ada salahnya jika kita mendengar pendapat si Joni, bukan Kak Devi? aku juga setuju, tentu saja. Terima kasih bantuanmu, John. Tapi kita tidak tahu rasa sebenarnya sebelum mencobanya, bukan? Betul, silakan Joni. Wah, ternyata tidak enak, Sam. Coba aku cari yang lain ya. Kalian tunggu sebentar. Kerjaannya benar-benar tidak enak. Sam, rasanya yang ini juga pahit. Aku cari yang lain lagi ya. Wah, Akan banyak sekali. Masa semuanya tidak enak sih? kalian kan tidak memanjat. Kalian harus percaya padaku. Sepertinya si Sam menipu kita. Betul, Kak Devi. Dia sedang makan banyak. Joni memang selalu saja berbuat sesuka hati. Kali ini aku tidak bisa memaafkannya lagi. Kita tidak bisa diam saja. Kita robohkan saja ya pohon pisang ini bersama si Joni-Joninya. Ayo, kita bukan saja pohon pisang ini. Ayo mari kita robohkan Joni dan pohon pisangnya. Apa yang kalian lakukan? Tolong. Tolong. Robohkan. Kita kan sahabat, harus kemaluan. Joni, sahabat itu saling
memanfaatkan. Betul kan teman-teman? Menjadi sahabat, kita tidak boleh hanya memanfaatkan. Betul tidak teman-teman? Mari kita terus memanfaatkan bisa kasih Joni. Aduh, tolong, kepalaku berputar-putar. Allah. Sungguh malang nasib Joni. Dia jatuh tertimpa pohon dan tidak ada yang menolongnya. Hal ini akibat perbuatanmu sendiri yang usil pada hewan lain, Joni. Lain kali jadilah monyet yang baik ya.